yang membuat heboh karena pernyataannya yang bernuansa penistaan agama. Sebelumnya juga ada Paul Zhang yang sudah menjadi tersangka penistaan. Barreskrim Polri menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Panji Gumilang, pemimpin di Kabupaten Tuban. Beberapa hari terakhir dibuat gaduh dengan ulah pemilik akun Facebook yang diduga menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya selaku Ketua RT 04 Bapak Suryamati memperkenalkan diri buat mata kuliah tugas Universitas Nahdlatul Ulama. Kami mau membantu mahasiswa dari NU ini untuk wawancara. Menurut Bapak selaku Ketua RT itu, bagaimana perkembangan media sosial dan tentunya internet saat ini mengikuti atau mempengaruhi cara warga berinteraksi sehari-hari. Jadi misal gara-gara media sosial sama gara-gara internet ini, apakah berinteraksi warga itu cukup ada keterkaitan atau bagaimana? Bisa diceritakan? Untuk keterkaitan masalah internet ke warga, kita sangat membantu sekali buat kita di grup WhatsApp di RT 04 ini sangat mendukung. Jadi kita sangat membantu kalau ada kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang sangat membahayakan, misalnya ada pencurian, ada kelompok rusuh dari luar, ya, kita udah pasang beberapa titik CCTV di sekitar wilayah RT 04 ini. Untuk itu internet ini sangat membantu di kegiatan warga RT 04 ini. Itu aja Mas dari saya. Oke, untuk yang kedua, media sosial atau grup WhatsApp warga itu kan seringkali ada informasi seperti adanya berita atau mungkin bahkan pernah ada berita hoax yang ada unsur-unsur agama yang cukup sensitif, yang cukup misal kan kalau di tingkat warga itu nggak selalu semuanya Islam kan Pak, di sini kan juga ada dari berbagai-bagai agama. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak, pernahkah menghadapi hal tersebut di lingkungan sekitar? Kalau isu-isu di grup WhatsApp itu nggak ada Mas. Jadi kita sesama umat beragama kita saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau isu waktu udah nggak ada, kita keep, jadi nggak masuk ke grup WhatsApp kita. Jadi kita nggak di RT 04 ini nggak ada kalau isu-isu itu aja Mas. Oke. Lalu untuk yang ketiga, perbedaan pandangan agama itu kan mungkin juga sangat mudah memicu panasnya keadaan Pak. Ya, misal tadi cekcok antara misal dari warga yang Muslim sama yang non-Muslim. Nah mungkin bagaimana cara kita sebagai warga masyarakat itu tetap menghargai pendapat orang lain tanpa harus mengorbankan keyakinan kita? Kalau solusinya buat cekcok dari antara umat beragama, kita diserahkan ke pemangku adat. Jadi pemangku adat itu bisa ustadz, bisa kiai atau pendeta yang memiliki jabatan di tingkat agamanya lebih tinggi dari kita. Kalau RT itu cuma memberikan solusi masalah gangguan dari pihak luar atau orang-orang yang pas di sini kan banyak yang ada yang cuma istilahnya mereka pas izinnya satu orang, jadi ada bawa temennya, terus ini kita sosialisasi, kita ini supaya nggak jadi yang tidak diinginkan. Bapak terhadap fenomena masyarakat mungkin yang saat ini terkadang mudah mempercayai atau langsung membagikan informasi yang bernuansa agama tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu. Misalnya lagi rame-ramenya kasus misal Kiai A atau mungkin Gus A yang
misalnya berbuat salah tapi langsung di-share, ibaratnya untuk menggiring opini warga gitu. Kalau itu nggak ada Mas, di sini kita aman-aman aja. Jadi isu-isu dari pandangan miring masalah Ustadz atau Agus itu di RT 04 itu nggak ada, jadi aman untuk selama ini saya kira. Itu aja Mas. Kalau untuk pendidikan agama dan moral yang diajarkan di rumah atau mungkin di masyarakat ketika bersosialisasi itu ada punya pengaruh besar nggak Pak terhadap cara seseorang berperilaku di dunia digital atau mungkin dalam etika berkomentar? Sangat berpengaruh besar Mas. Jadi pendidikan agama di keluarga khususnya ya, itu sangat mendukung istilahnya membentuk karakter. Jadi anak-anak kita bisa sopan, bisa mempunyai adab yang bagus buat ke depannya. Jadi ketika sopan santun ke orang yang lebih tua. Jadi pendidikan di keluarga itu lebih maksimal. Yang keenam itu menurut Bapak, apakah perkembangan teknologi digital ini membuat masyarakat kita semakin terbuka satu sama lain dalam hal perbedaan, atau justru malah membuat orang semakin terkotak-kotak? Misalnya di kelompok ini yang cuma isinya ini aja, nggak mau berbaur dengan yang lain. Oh itu nggak ada Mas. Jadi kita saling keterbukaan. Jadi kalau istilahnya terkotak-kotak, istilahnya ke gap-gapannya. Iya. Jadi gap-gapan itu di ada apa tuh nggak ada, di aman-aman aja. Gitu aja. Kira-kira seperti apa kalau menurut Bapak gambaran generasi atau lingkungan Indonesia ini yang ideal untuk masa depan dalam hal keharmonisan agama maupun bijak dalam menggunakan teknologi? Apa yang Bapak harapkan mungkin selama ini keluarga itu harus bagaimana baiknya? Kalau bisa buat generasi muda besok ke depannya, jadi kita lebih bijak dalam menggunakan istilahnya informasi dari internet, informasi yang hoax itu kita pilah-pilah. Jadi lebih bijak dalam menggunakan internet ke depannya. Terus untuk yang terakhir, sebagai orang tua dan sekaligus pemimpin di lingkungan RT, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita generasi muda agar mereka mampu menjaga kerukunan baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kalau saya sebagai ketua RT, jadi gini, saya berpesan pada generasi muda, khususnya yang masih kuliah, masih sekolah, lebihlah giatlah belajar, terus saling menghormati, menghargai sama temannya, atau lebih menghormati dan menghargai kepada yang lebih tua. Jadi harapan saya generasi yang akan datang itu lebih bagus dari generasi yang saya alami, itu aja.